Habib-habib dari Yaman tuh datang ke Indonesia pertama kali, yang mau ngopeni itu NU. Tanya Pak Bupati yang aktivis PMI, NU. Orang dulu belum kenal Habib, NU wis ngopeni Habib. Dan persoalan Habib, saya mengutip pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa yu'adhimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Jadi mohon maaf, kalau persoalan dengan Habib itu kata Sayyid Abdul Al-Haddad, hendaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok cetowo ngapik itu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masih ramai sekali pemberitaan tentang Habib ya. Bahkan kemarin ada yang menyarankan untuk tes DNA, dan sekarang Gus Miftah pun angkat bicara. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang beliau sampaikan. Ada pesan penting bagi kita semua untuk supaya bisa menjadi bekal sama-sama ya. Kita cek. Sekarang saya agak sedih itu gini Pak ya, di medsos lagi rame itu saling mengolok antara Gus dengan Habib. Jujur saya itu, bagaimanapun guru saya itu banyak yang Habib, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sekarang lagi geger, kayak kemarin puncaknya di Jogja, ada yang datang mengaku pembelanya Habib, datang ke sahabat saya Gus Fuad, terjadi tindak kekerasan, akhirnya saling lapor Pak Bupati ke kepolisian. Yang datang lapor polisi, yang didatangi juga lapor polisi. Makanya keren kalau sekarang ada undang-undang pasal restoratif justice, itu saya setuju. Restis itu Bu, kalau Anda bermasalah, katakanlah dengan suaminya kamu laporkan polisi, kemudian terjadi kesepakatan untuk damai, maka tidak perlu kasus itu dibawa ke meja hukum. Itu namanya restoratif justice. Yang terjadi umpamanya kasusnya Lesti Kejora dengan Rizky Bilar, dicabut, itu boleh, apalagi suaminya sendiri. Tapi lucu nih, ketika Lesti Kejora mencabut laporan, sing cerewet wong Temanggung. Kemarin ada yang menyarankan untuk tes DNA, dan sekarang Gus Miftah pun angkat bicara. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang beliau sampaikan. Ada pesan penting bagi kita semua untuk supaya bisa menjadi bekal sama-sama. Pertama, saya mengatakan kita sebagai warga Indonesia, khususnya yang muslim yang beragama Islam, sangat syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tanah ini, di tanah Indonesia, di negara kita, banyak sekali para habaib yang mengalir di tubuhnya. Kenapa laporannya dicabut? Lah wong sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh parah. Oh iki itu namanya restoratif justice. Malu Pak, ada orang mengatakan begini sekarang di medsos, NU itu tidak menghargai Habib. Goblok cangkemmu. Yaman, Habib-habib dari Yaman itu datang ke Indonesia pertama kali, yang mau ngopeni itu NU. Tanya Pak Bupati yang aktivis PMI, NU. Orang dulu belum kenal Habib, NU wis ngopeni Habib. Dan persoalan Habib, saya mengutip pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa yu'adhimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Jadi mohon maaf,
Kalau persoalan dengan Habib itu kata Said Abdul Al-Haddad, tidaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok cetowo ngapik itu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan Habib. Kiai itu karena sifatinya, Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Darah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama. Kita syukur alhamdulillah. Minimal kita tidak pernah berjumpa langsung dengan baginda Nabi, kita bisa melihat anak cucunya, itu yang pertama. Maka punya kewajiban kita sebagai orang Islam menghormati, mencintai semua yang mengalir di tubuhnya. Darah baginda Nabi, hormati cucu baginda Nabi, cintai cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita berbeda pandangan, mau pandangan politik, ya mau pandangan keagamaan, kita harus hargai, tetap cintai mereka. Nah, di Indonesia itu persoalannya adalah kalau berbeda dianggap musuh. Padahal beda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pertama, saya mengatakan kita sebagai warga Indonesia, khususnya yang Muslim, yang beragama Islam, sangat syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tanah ini, di tanah Indonesia, di negara kita banyak sekali para habaib yang mengalir di tubuhnya darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, kita syukur alhamdulillah. Minimal kalau kita tidak pernah berjumpa langsung dengan baginda Nabi, kita bisa melihat anak cucunya. Itu yang pertama. Maka punya kewajiban kita sebagai orang Islam menghormati, mencintai semua yang mengalir di tubuhnya darah baginda Nabi. Hormati cucu baginda Nabi, cintai cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita berbeda pandangan, mau pandangan politik, ya, mau pandangan keagamaan, kita harus hargai, tetap cintai mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya prihatin. Ada orang oknum yang mengatasnamakan, mengklaim sebagai Habib, yang mengalir di tubuhnya darah baginda Nabi, tetapi punya kelakuan, punya sifat, punya karakter yang menurut saya pribadi dan banyak orang juga menilai jauh dari apa yang menjadi sikap atau sifat atau karakter baginda Nabi yang telah kita ketahui sama-sama dan digambarkan di banyak keterangan, banyak kitab. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena terlalu banyak orang yang ngakui Habib dan ada riset secara ilmiah, ada juga yang menyarankan untuk tes DNA, maka saya kira ini perlu memang ada dilakukannya tes DNA seperti apa yang diucapkan oleh Gus Miftah, supaya ada penegasan, ada ketegasan, ada kepercayaan 100% dari kita sebagai orang Islam
bahwa memang semua orang yang ngaku Habib di Indonesia ini mengalir di tubuhnya darah baginda Nabi. Ya, supaya ada kepercayaan pulih lagi 100%. Karena sudah ada riset secara ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin. Ya, semua gak dibeda-bedakan. Namanya Habib Musti, supaya satu kali lagi menghilangkan keraguan. Kan harus, kan musti. Baik kan, menghilangkan keraguan. Atau kalaupun tidak tes DNA, karena riset Kiai Haji Imaduddin secara ilmiah, referensinya ada, dasar kitabnya ada, maka ada masail. Perdebatkan secara ilmu nasab, apakah benar habaib yang ada di Indonesia atau yang ngaku habaib yang ada di Indonesia itu nasabnya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau tidak bisa atau susah tes DNA, itu adakan basul masail. Karena Kiai Haji Imaduddin berbicara dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan tanpa ilmu, tapi dengan ilmu. Ya. Dan Gus Miftah tegas, oknum Habib palsu. Ini supaya kemudian jangan sampai ada. Karena hati-hati, ini mengambil nama suci baginda Nabi. Maka ada beban moral yang harus diemban bagi orang yang ngaku di tubuhnya mengalir darah baginda Nabi. Bukan hanya punya keagungan darah, tapi punya beban yang begitu besar bagi orang yang ngaku Habib. Makanya sampai sekarang Pak Quraisy Habib itu nggak mau dipanggil Habib karena beban moralnya ini nih, ya, yang sangat begitu besar. Nggak mau beliau, meskipun Habib, Pak Quraisy nggak mau. Kenapa? Karena ada beban moral. Dan gak jadi dosa menurut saya. Dan itu pun kemudian dilakukan oleh Pak Quraisy, orang yang ngaku di tubuhnya mengalir darah Nabi, yang faktanya mengalir di tubuhnya darah baginda Nabi, lalu tidak ngaku Habib, nggak dosa saya kira. Kalau untuk menjaga nama baik Nabi, ya itu bagus. Justru semakin orang kemudian tidak menyombongkan diri karena ayahnya, karena kakek moyangnya, menurut saya semakin terhormat daripada orang yang nyombongkan sana sini, ya, kakek moyangnya, nenek moyangnya, tapi dianya tidak berperilaku seperti kakek moyang dan nenek moyangnya. Ini justru malah bakal kita punya pandangan sangat buruk kepada dia. Hanya bisa mengandalkan kakek moyangnya, bukan dirinya. Bukan dirinya. Kita kan suka sebel kalau ada anak yang pamer. Coba aja contoh si Mario Dandi lah, gak jauh beda. Bapaknya punya posisi yang terhormat, punya uang miliaran segala macam kan. Tapi si Dandi itu kan, Mario Dandi itu nggak punya apa-apa. Semua kemudian kebutuhan dianya itu hasil jerih payah dari ayahnya. Maka kalau kita melihat si Mario Dandi gaya-gayaan pakai mobil, kan kita sebel melihatnya, karena itu bukan hasil dari dia kerja, tapi memanfaatkan ayahnya, harta ayahnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.